Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen kami Bapak Limpat Nur Rohman, S.Pd, M.Pd, yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Sebelum masuk materi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rizky Haryanto, NIM 621141926, kelas 4D. Mulai perkuliahan saya tahun 2019, jurusan saya ilmu keluargaan atau disebut IKOR. Selanjutnya saya akan memulai pembahasan materi presentasi kali ini tentang production tenis. Production tenis terbagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah tenis. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan tenis. Yang ketiga, teknik dasar bermain tenis. Yang keempat, peraturan dalam permainan tenis. Next. Yang pertama, 1. Sejarah tenis. Sejarah atas asal-usul tenis masih menjadi perdebatan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan permainan yang merupakan cikal bakal dan asal-usul tenis ini. Namun demikian, bukti-bukti otentik yang berupa gambar atau tulisan belum diketemukan untuk mendukung pendapat ini. Satu-satunya bukti adalah adanya kosakata berbahasa Arab yang berasal dari Mesir kuno dinyatakan sebagai bukti, di mana bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota di Mesir, Tenis. Olahraga tenis adalah jenis olahraga yang pertama kali dikenalkan oleh Mayer W.C. Wingfield. Permainan ini sudah digunakan di sebuah acara pesta pada tahun 1873. Sebenarnya permainan tenis ini diciptakan oleh bangsa Yunani, tetapi bangsa sampai saat ini permainan tenis lapangan masih tetap dipermainkan dan akan terus berkembang di negara Inggris. Sedangkan Indonesia tenis mulai berkembang pada tahun 1920-an, seiring kian banyak murid-murid di Indonesia memasuki sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Tenis pun memulai dimainkan atau dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun mulai dilihat sebagai penghimpunan massa, terutama oleh kaum nasionalisme yang mencita-citakan next. Permainan tersebut kemudian menyebar ke Inggris dan Italia sekitar abad ke-13 dan merupakan permainan yang digemari oleh kaum bangsawan yang bermain tenis tidak menggunakan pakaian olahraga seperti sekarang ini. Pakaian yang mereka gunakan serba putih dan biasa digunakan khusus untuk kaum bangsawan. Pada awalnya cara bermain saat memukul bola hanya dengan menggunakan tangan. Kemudian berkembang menggunakan sarung tangan dari kulit atau disebut glove, pakaian tongkat atau stick, pakai raket sederhana, dan hingga menggunakan raket-raket bertali dengan teknologi yang sangat canggih. Bola yang digunakan permainan tenis lapangan ini pada awalnya hanya terbuat dari kayu yang dilapisi kulit, dilapisi benang berbulut, dan saat ini boleh dari karet. Pada abad ke-15, Antonio Toscalo, seorang postur Italia, mengenalkan pertama kali pemakaian raket dan peraturan permainan tenis. Beliau menulis undang-undang umum bagi semua permainan yang menggunakan bola, termasuk tenis. Lapangan-lapangan permainan pun dibangun di kedua negeri itu. Kejuaraan tenis pertama dilangsungkan di Wimbledon, kota kecil sekitar 12 km di barat daya London, Inggris. Persatuan Tenis Australia didirikan 1881. Berbagai kejuaraan amatir diselenggarakan di beberapa negara yang mengundang datangnya beribu-ribu penonton.
Mula-mula hanya memainkan partai tunggal putra, diikuti serta tunggal putri 3 tahun kemudian. Tahun 1990 adalah tahun sejarah bagi tenis. Next. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan tenis. Raket. Panjangnya tidak lebih dari 29 inci atau 73,66 cm. Lebar tidak boleh lebih dari 12,5 inci atau 31,75 cm. Bola. Selanjutnya bola tenis lapangan terbuat dari karet yang dilapisi bola optik berwarna kuning. Diameter bola antara 6.541 sampai 6.858 cm. Berat bola antara 56,0 sampai 69,4 gram. Inilah contoh lapangan dan net. Panjang lapangan 23,77 meter, tinggi tiang net 1,07 meter, tinggi net 91,4 cm, dan lebar lapangan 10,97 meter. Next. Yang ketiga, teknik dasar bermain tenis. Jenis-jenis pukulan. 1. Forehand. Tangan memegang raket, raket diayun dari belakang, perkenaan bola di samping pinggang terus ke depan. Yang kedua, backhand. Tangan memegang raket, tangan diputar ke dalam atau kiri, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang. Gerakan lanjutan ke arah depan. Next. Yang ketiga, service. Pegang raket dengan cara kontinental, berat badan ke depan saat bola dilambungkan. Bola dilambungkan ke sebelah kanan badan, lutut ditekuk, memukul bola dengan posisi tangan lurus, kaki belakang pindah ke depan, badan menjaga keseimbangan. Yang keempat, lob. Pegang raket, tarik ke belakang, perkenaan bola dilakukan secara rileks, gerakan lanjutan ke arah depan. Yang kelima, volley. Volley, pegang raket, berat badan di kaki belakang dilangkahkan ke depan. Pada saat perkenaan bola, tangan diluruskan, pukulan tidak keras. Keenam, overhead smash. Pegang raket, angkat rangket ke atas, kaki kanan di belakang, perkenaan bola tepat di atas kepala, gerakan lanjutan diarahkan ke bawah. Yang ketujuh, sip. Pegang raket, otak badan ke samping kiri, tarik raket ke samping kanan, perkenaan bola pada posisi di samping badan, gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Selanjutnya, jenis-jenis pegangan raket atau disebut grip. Yang pertama, 1. Continental grip. Pegangan kontinental dipopulerkan oleh pemain Pancho Gonzalez, Jack Ram pada tahun 1950-an dan diuji cobakan pada pukulan overhead, hasilnya cukup tajam. Yang kedua, Eastern grip. Pegangan ini baik untuk mengekspresikan serta bermain dengan bola tinggi maupun pendek. Yang ketiga, Western grip. Pegangan Western dikembangkan di lapangan keras California, di mana para pemain dalam mengatasi bola-bola tinggi dengan menggunakan spin. Sejak itulah pegangan Western terus berkembang. Yang keempat, peraturan dalam permainan tenis. Peraturan permainan. Pertama, A1, toss. Pemain yang menang toss pada permainan boleh memilih bola atau tempat lebih dulu. Yang kedua, servis yang betul. Sebelum melakukan servis, kedua kaki harus berdiri di belakang baseline antara countermark dan seatline. Bola boleh dilambungkan kemana saja oleh server, dan sebelum jatuh di lapangan, bola sudah dipukul. Servis dianggap selesai bila bola sudah disentuh dengan raket. Selama melakukan servis, harus berdiri di belakang bagian kanan atau kiri dari lapangan, dan tiap-tiap dimulai dari kanan. Bola servis harus melalui net dan jatuh dalam servis atau recovering court pihak lawan secara diagonal.
Servis dapat dilaksanakan bila recover sudah keadaan siap. Jika belum siap, maka diulang. Next. Selanjutnya C, servis dinyatakan salah atau fault, khusus sehingga kaki menyentuh baseline. Tidak boleh mengubah tempatnya dengan berjalan atau lari. Boleh servis sebelum jatuh di lapangan menyentuh permanen fixture atau kecuali net dan strap. Dalam usahanya servis raket tidak mengenai bola. Selanjutnya yang D, servis harus diulang atau late. Bila bola servis menyentuh net dan seterusnya masuk ke dalam servis court pihak lawan yang benar. Bila bola servis menyentuh net, kemudian langsung menaik server lawan atau benda yang dipakainya sebelum bola jatuh di lapangan. Bila recover belum siap menerima servis, tetapi bola servis sudah datang. Next. Selanjutnya bola dalam keadaan in play. Bola dalam keadaan in play bila sudah dilakukan servis sampai tercapai nilai, kecuali ada pernyataan fault atau late dari umpire atau wasit. Selanjutnya F, bola dimainkan dengan baik. Bola jatuh dari atas garis sesuai dengan batas lapangan permainan, dan hal ini dianggap inside. Bola menyentuh net, tiang net, kabel, asal dapat melewati kemudian jatuh di dalam lapangan yang benar. Bola dipukul dari luar tiang net, kemudian bolanya menyentuh tiang dan masuk ke dalam lapangan. Setelah memukul bola, raket permainan melewati net dengan ketentuan bahwa waktu memukul bola sudah berada di atas lapangan sendiri. Permain berhasil mengembalikan bola, meskipun bola itu menyentuh benda lain di lapangan. Bola jatuh dalam lapangan yang benar, namun memantul kembali. Next. Selanjutnya, peraturan tempat istirahat dan jumlah set. Yang pertama A. Pada akhir tiap game selalu ganti servis, dan pada tiap akhir game yang ganjil diadakan pertukaran tempat. Yang B. Jumlah set dalam satu pertandingan maksimal 5, atau partai wanita maksimal 3. C. Permainan harus berlangsung terus sejak servis pertama sampai pertandingan berakhir, dengan ketentuan sesudah set ketiga boleh istirahat semaksimal 10 menit. Yang kedua, servis pertama pada permulaan set kedua atau set ketiga dilakukan sesuai dengan giliran sejak game ke-1 dan seterusnya sampai selesai. Setiap kali terjadi game harus diadakan ganti servis. Next. Skor atau nilai. Yang pertama A. Nilai permulaan dinyatakan dengan angka 0, nilai ke-1 dinyatakan dengan angka 15, nilai kedua dinyatakan dengan angka 30, nilai ketiga dinyatakan dengan angka 40, nilai keempat berarti games. Selanjutnya B. Pada kedudukan 40-40 atau 40 all dianggap dos. Kemudian permainan diteruskan sampai selisih 2 senilai. Dinyatakan unfaded bila salah satu permainan mendapat satu nilai lagi setelah jus. C. Bila setelah jus atau straight atau one in, sedangkan bila recover yang mendapat nilai tersebut at recover atau one out. Yang ketiga, permainan kehilangan nilai bila iya. Next. Yang ketiga, permainan kehilangan nilai bila ia tidak dapat memukul kembali bola sebelum bola itu jatuh, untuk yang kedua kalinya di lapangan, memukul bola tetapi bola jatuh di lapangan sendiri atau mengenai permanen fixture. Bola dipukul menyentuh raket lebih dari satu kali dengan badan atau raket yang menyentuh net, yang net, kabel, strap selama bola masih in play. Main volley, bola yang boleh melewati net, bola menyentuh badan sendiri. Selanjutnya, servis memperoleh nilai. Pertama A. Bila bola yang tidak dinyatakan late menyentuh recover termasuk benda yang dipakainya sebelum bola jatuh di lapangan. Angka B. Jika recover kehilangan nilai. Selanjutnya, recover memperoleh nilai. Yang pertama A. Bila server 2 kali berturut-turut membuat kesalahan.
dan B jika server kehilangan nilai. Next. Selanjutnya permainan double. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku pula untuk permainan double atau ganda, hanya lapangan permainan double atau ganda lebih besar 4,5 feet pada sisi dibandingkan dengan permainan single. Yang B, urutan permainan yang melakukan servis maupun yang menerima servis pada permulaan tiap set pada permainan double atau ganda harus ditetapkan. Yang C, servis dinyatakan salah bila bola menyentuh partner dari server. Namun bila bola menyentuh partner dari recover sebelum jatuh di lapangan, maka server mendapat tambahan nilai. Yang D, bola hanya boleh dipukul oleh salah seorang dari tiap pasangan. Dan jika kawannya menyentuh bola yang masih in play, baik dengan raket maupun dengan anggota badannya, maka pihak lawan mendapat nilai. Next. Dari presentasi kami sudah selesai. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.